Innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatil muttasil ila imami mu'abli rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ulhumi fid dharaini amin. Qala musannif rahimakumullah al-babus sulasiyyu wa bihi khamsun wa khamsuna mau'izatan sab'atu akhbarin wal baqi asarun wal maqalatul ula ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha aida khala fi waqti subuh sobah wa yasku ila nas daikul ma'as faka'annama yasku rabbahu wasikayatu la yaliku illa ilallah fa innaha min jumlatid du'a amma sikayatu ilan nas fa hiya min alamati adami ridha bi kasmihillahi ta'ala lahu kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil faqulna bala ya Rasulullah qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-babu sulasi, bab yang ketiga ya. Sulasi, salasun, sulasi. Bab yang ketiga daripada pelajaran kita, daripada kitab kita, kitab Nasaid Diniyah ya. Kitab Nasaidiyah kita masuk kepada bab yang ketiga. Nasaid Diniyah artinya nasihat ya, nasaid jamak daripada nasihat untuk para hamba-hamba Allah, pada ya hamba-hamba Allah ya. Nah, dalam kitab kita ini kita masuk yang kepada bab yang ketiga ya. Dari kitab Nasaidiyah ini ya dikatakan bahwasanya kitab Nasaidiyah ini untuk memberikan peringatan kita mempelajari kitab ini adalah untuk memberikan peringatan kita, persiapan kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Ya, hazihi munabbihatun alal istidadi yaumil qiyamah. Ya, kita belajar ini, kita ya memperhatikan kitab ini adalah untuk memberikan peringatan, persiapan kehidupan kita di yaumil qiyamah. Jadi kitab ini menjelaskan tentang masalah ya, persiapan hidup kita untuk di yaumil qiyamah ya. Dan kitab kita ini ya ada beberapa bab ya. Kita masuk kepada bab ketiga ya, sampai bab ke-10, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Maksud dari bab ketiga ini adalah ya di mana berisi nasihat tiga nasihat. Kemarin bab dua nasihat ya. Kemarin dua nasihat. Ini tiga nasihat. Ada tiga nasihat. Mana nasihat ya di bab pertama ini ya. Di bab pertama ini ada 55 nasihat. Ada 55 nasihat yang terdiri pada tiga gitu ya. Sab'atun akhbarun wal baqi atharun ya. 7 nasihat ya, itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wal baqi atharun, dan yang sisanya itu ada berdasarkan kaul daripada sahabat-sahabat. Ya, kalau akhbar ya itu adalah sabda Nabi. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akhbar namanya. Kalau asar ya itu qala sahabah ya, qala sahabah. Nah, jadi bab yang ketiga ini ada 55 nasihat. Ya, ada 50 nasihat ya. Nah, yang terdiri daripada ya tiga nasihat. Wal maqalatul ulah, makalah yang pertama. Kita masuk kepada makalah yang pertama daripada bab 3 ini
Ya, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha wa huwa yashku dikal ma'asi faka'annama yashku rabbahu. Ya. Man yasku dekal ma'asi faka'annama yasku rabbahu, ya. Jadi Rasulullah SAW sabdakan, ya, man asbaha wa huwa yasku dekal ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Siapa yang pagi-pagi, siapa yang bangun tidur, ya, asbaha pagi, barang siapa yang pagi hari, ya, bangun tidur, bahwa yasku dia kol ma'asi, ya, lantas dia mengadukan kehidupannya, ya, mengeluhkan kehidupannya, ya, paka'an nama yasku rabbahu, maka dia seolah-olah mengadukan Allah itu, dia tidak rela apa yang diberikan pada hari itu. Ya, ya. Man asbaha, ya, siapa yang pagi-pagi sobah pagi, ya, dakhala fi waktu subuh, dia bangun tidur, ya, atau pagi-pagi, ya, wa huwa yasku ilan nas, ya, dia mengeluh kesulitannya kepada orang, di kala isi tentang kesulitan, ya, hidupnya, ya, pagi-pagi bangun tidur, ya, udah ngadu kesulitan hidupnya, ya, susah banget nih nanti, waduh gimana nih anak nih belum bayaran, ngadu dia sama teman sama saudaranya itu, ya, sama orang lain, ya, tentang kesulitan hidup, pakaian nama yasku rabbahu, ya, maka dia itu seolah-olah, ya, tidak rela, tidak suka, ya, apa yang telah Allah berikan, seolah dia kecewa apa yang Allah berikan, ya, dia nggak redo apa yang Allah berikan, ya. Jadi jangan kita, ya, mengeluh hidup ini jangan mengeluh. Kalau ada kesulitan kita bersabar, ya, kita mengadu kepada Allah, jangan ngadu sama orang. Kalau ngadu sama orang, ya, paling orang ketawain, ya. Jangan mengadu sama orang. Kenapa? Kalau kita ngadu sama orang, seolah-olah, ya, kita itu nggak rela apa yang Allah berikan, ya, pada kita, ya, kita harus terima, ya, pada hari itu dengan sabar, ya. Al shikayatu la taliku illa illallah, ya. Kesulitan, ya, apa kesulitan itu, ya, jangan kita lakukan. Nggak patut kita, ya, mengadu kepada orang, ngomongin sama orang, minta sama orang, kecuali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Karena yang kita keluhkan, yang kita sulitkan, yang pantas adalah yang seharusnya kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, ya, kesulitan kita mengadu kepada Allah, ya, memohon, ya, diluaskan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, mengadunya kepada Allah. Jangan mengadu kepada orang, jangan mengeluh kepada orang. Itu, ya. Kita kan kadang-kadang bangun tidur udah ada aja pikiran, ya, pagi-pagi pikiran ada aja udah tuh. Nah, ya, kesulitan. Kalau ada kesulitan, ya, jangan mengadu sama orang, ya, kita mintalah, ya, pada Allah SWT, mengadu pada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, itu, ya, luaskan rezekiku. Jangan dia pagi-pagi bangun tidur udah ngadu, susah amat nih pagi, ya, di badan pada pegel banget, pada sakit, ya, jangan, ya, kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Ya, karena, ya, shikayatu la yaliku illa illallah, karena mengeluh itu, ya, kesulitan itu enggak patut, ya, kita mengadu kepada orang, tapi adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mengeluh itu ya, kita merintih sakit itu ya, itu adalah min jumlatid doa. Itu adalah sebagian daripada doa. Ya Allah, ya, berikan kesehatan ya Allah. Susah banget hidup ya Allah, berikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Itu ya. Ya, mengeluh itu ya, fa innaha min jumlatid doa ya. Jadi wa amasikayatu ilan nas fa hiya min alamati adami ridha ya. Fa inna sikayatu wa amma sikayatu, bahwa saya mengeluh itu kepada manusia, fa hiya min alamati ridha ya, sebagian daripada tanda-tanda kita enggak ada ridho kepada Allah ya. Kita enggak redho ya, kasih ya Allah, kita mengeluh sama orang ya, itu ada tanda kita enggak redho apa yang Allah berikan kepada kita ya. Allah berikan ke orang sehat, enggak redho dia karena ngeluhnya kepada orang ya, maka kita mengeluhlah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita redho apa yang Allah berikan, apa saja yang Allah telah berikan kita redho dan kita ikhlas ya. Kama ruwiya Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu bersabda, ala uallimukumul kalimat ya, ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Ala ya, maukah kau ku ajarkan beberapa kalimat ya, beberapa doa allati takallama biha Musa, yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Rasulullah katakan, maukah kau ajarkan ya beberapa kalimat, beberapa doa ya. Kita jangan mengeluh, kalau ada kesulitan mintalah kepada Allah ya. Berapa kalimat berdoa allati takallama biha Musa alaihissalam, ketika ya Nabi Musa ya memohon ketika hina jawazal bahra, ketika melewati daripada lautan merah. Nabi Musa ya waktu dikejar-kejar oleh Firaun, mentok di laut, ke depan ada laut, di belakang ada Firaun. Nah ya, mana mau maju mati, ya, mau mundur mati. Nah ya, maka diajarin doa ya. Ya, waktu satu kesulitan ya, mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa ya, maka mintalah kepada Allah. Diajarkan apa yang diucapkan ya. Nah, yang diucapkan adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya, Nabi Musa waktu mendapat kesulitan dia enggak mengeluh ya, tapi meminta ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini Rasulullah ajarin ya, kita baca ini kalau lagi susah ya. Ini Rasulullah ajarin ya, apa yang diucapkan oleh ya Nabi Musa ketika melewati laut merah. Nah, kita juga kalau lagi susah ya, baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi kamu, wa ilaikal musta'an wa ilaikal mustaka ya, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu ya, enggak ngadu sama orang ya, tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antal musta'an, dan hanya engkau yang memberi pertolongan ya. Wa antal musta'an wa antal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali pertolonganmu ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah itu ya, kita banyak-banyak baca ini ya. Kesulitan ya Allah akan ya berikan pertolongan ya. Kita ada kesulitan, diminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu ya. Jangan mengeluh ya.
jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca dah ni. Ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baca ya. Ya. Kemudian ya, waqala Ahmas atani ya, atani atin fil manam faqala ya, kata Ahmas ya, aku bermimpi ya, faqala berkata ya Sulaiman zid fi hadhil kalimat ya, wahai ya Ahmas ya Sulaiman, Ahmas zid hadhil kalimat, tambahin lagi ini kalimat ya. Kalimat ini tambahin lagi ya. Kalau tadi kita baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tambahin lagi kalimatnya wa nasta'uka alal fasad fina wa nas'aluka shalah amrana kullahu ya, tambahin tuh kalimatnya ya. Atau kita cukup yang biasa kita baca ya, yang kita biasa baca doa kita habis sembahyang, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, biasa ya. Nah, kalau mau tambahin lagi ya, ada Sulaiman kata ya, saya Sulaiman ya, tambahin kalimatnya ya, apa, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrana kullahu, tambahin ya. Itu yang pertama ya. Ada 3 nasihat, 3 gini. Yang pertama tadi adalah pagi-pagi kita jangan mengeluh ya. Kalau bangun tidur pagi-pagi jangan mengeluh sama orang itu ya, tapi hendaklah mintalah kepada Allah. Ada kesulitan, ada sakit apa, kita jangan mengeluh. Karena kalau kita mengeluh sama saja kita tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Yang kedua, waman asbaha idakhala fis saba li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan Allah ya. Man asbaha, siapa yang pagi-pagi ya, umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan Allah. Siapa yang bangun pagi-pagi, bangun di pagi hari dalam keadaan sedih, hazinan sedih ya, dalam keadaan sedih ya, faqad asbaha sakhitan Allah ya. Siapa yang bersedih maka dia pagi-pagi itu berarti telah membenci kepada Allah ya. Pagi-pagi bangun tidur ya, siapa yang sedih maka seolah-olah dia itu benci, marah kepada Allah ya. Maka pagi-pagi kita jangan sedih. Apapun yang terjadi, kesulitan ya, itu jangan kita sedih ya. Duit kita hilang, sedih, jangan sedih ya. Kenapa? Karena seolah-olah kita marah kepada Allah. Kenapa kita sedih ini begini, ini marah seolah-olah ya. Jadi kita jangan sedih ya, tapi kita bersyukurlah selalu apa yang terjadi. Pagi-pagi kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan, walaupun belum nggak punya duit gitu ya. Nah, walaupun utang belum dibayar. Nah, alhamdulillah Allah kasih sehat walafiat. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih ya. Kadang-kadang ada orang yang suka sedih bangun tidur ya, bangun tidur ya sedih ya. Nah, jangan sedih, tapi hendaklah kita bersyukur apa yang Allah telah berikan kepada kita ya, apa yang Allah telah berikan kepada kita ini ya. Syukurilah apa yang Allah berikan ya, syukurilah apa yang Allah berikan. Karena kalau kita sedih ya, maka seolah-olah kita ya marah kepada Allah ya, seolah kita marah kepada Allah kalau kita sedih. Maka itu jangan kita sedih. Bangun tidur kita harus senang, gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya kita harus gembira kepada Allah SWT. Ya. Nah ini ya. Jadi ya, siapa yang pagi-pagi bangun tidur, pagi-pagi hari dia sudah bersedih tentang urusan dunia, ya, maka ya seolah-olah marah kepada Allah SWT. Jadi kalau urusan dunia kita jangan sedihkan, jangan nyeselin, ya. Kalau akhirat boleh nyeselin. Kok aduh kesiangan nih nggak keburu sembahyang tahajud, sedih kita, ya. Keburu subuh nih nggak keburu sembahyang witir, itu boleh sedih. Urusan akhirat, ya. Urusan dunia jangan sedih, wow obyekan kagak beres, jangan, ya. Tapi yang kita harus sedihkan ya sesali kalau urusan akhirat, ya. Dan akhirat kita kepuresan, biasa bangun malam, ya, biasanya sebelum subuh udah bangun, terus kepuresan nih kagak sempet sembahyang witir, nah itu kita sedih banget itu, ya, ngerasa rugi, ya, kita nggak bangun malam itu, ya. Tapi kalau urusan dunia, ya, kita jangan merasa sedih apa yang lolos, apa yang nggak tercapai, ya. Pagi-pagi itu jangan kita merasa sedih, karena kita merasa sedih seolah-olah kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ketiga, ya, yang dikatakan tadi, ya sahitan biqada'illah, ya, lam yarda, kita nggak redo, ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita, walam yasbir ala balaih, ya, kita nggak sabar atas bala, ya, yang Allah berikan kepada kita. Jadi bala yang Allah berikan kepada kita, ya, kita harus sabar. Ya, kalau kita sedih, kita nggak sabar, ya, maka itu menunjukkan kita nggak rela, nggak redo apa yang Allah berikan kepada kita, gitu, ya. Kadar Allah, ya, apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah karena qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang terjadi semua itu karena qada dan takdir Allah, ya. Kita harus terima, ya, kita harus terima, ya, takdir semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus redo menerima apa yang Allah berikan pada Allah, ya. Semua hidup kita ini, ya, dari pagi sampai sore sampai malam itu adalah qada takdir Allah. Kita wajib usaha aja, ya, kita cuman wajib usaha. Kalau nggak berhasil itu memang takdir Allah, ya, memang takdir Allah. Jadi semua perjalanan hidup kita ini adalah merupakan satu takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kita apa yang sudah terjadi jangan kita merasa menyesal, jangan kita nggak redo, ya. Dia nggak redo, ya, apa yang terjadi, ya, nggak bisa. Kita harus redo, kita harus terima apa yang telah terjadi kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau pagi-pagi, ya, orang sudah punya pikiran, ya, itu dia cinta urusan dunia ini, dia sedih, ya, dia sedih, maka itu menunjukkan dia marah, artinya dia nggak mau menerima, ya, takdir Allah SWT, ya. Apa aja, anaknya sakit kek, karangan sih makan gini, karangan makan gini, ya, nggak redo, nggak rela. Udah itu sudah keputusan Allah. Apa yang terjadi, ya, pagi-pagi, ya, kita terima, kita redo, karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Jadi kita harus terima, gitu. Karena kita pagi-pagi semua, ya, terjadi suatu hal, ya, kita harus terimanya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi kita jangan sedih bangun tidur, ya, hendaklah kita ikhlas dalam tidur, ya, jangan merasa sedih, ya. Yang kedua, kita jangan, ya, hazinan, ya, dalam urusan dunia, ya. Jangan kita, ya, tidak menerima semua apa yang terjadi dalam urusan dunia, ya, dunia itu. Nah, ya. Jadi pagi-pagi yang pertama kita harus, ya, istiqoan, ya, sedih.
Nah yang keempat ya, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahabat sulusa dinihi. Man tawaddu'a li ghaniyin, siapa yang tunduk, yang berlutut kepada ligoniyin, kepada orang kaya, liginahi, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinahu, maka telah hilang 2/3 agamanya. Ya, siapa yang berlutut atau tunduk ya, atau apa ya lagi ya, karena kepada orang kaya, karena kekayaannya ya, karena kekayaannya ya, itu faqad zahaba sulusa dinahu, maka telah hilang 2/3 agamanya. Kenapa? Karena kita tunduk hanya kepada Allah SWT. Itu ya, kita nggak boleh tunduk dengan orang ya, boleh kita menghormati orang karena Allah, jangan menghormati karena duitnya. Itu kadang-kadang salah kaprah ya, menghormati karena duitnya ya. Maka itu kalau kita ngundang juga nggak boleh, yang kaya doang diundang ke gedong, tetangga yang miskin kagak diundang. Iya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh begitu ya. Nah ini begini ya, nggak boleh kita ya terlalu ya tunduk ya kepada orang kaya karena duitnya ya, karena duitnya itu. Nah kalau kesolehannya boleh taat, itu hormat, bukannya tunduk. Kalau tunduk kan ngikutin aja katanya ya, kalau hormat ya hormat ya gitu. Jadi enggak boleh ya. Jadi man tawaddu'a li ghaniyin diginai, siapa yang tunduk, yang taat, yang berlutut kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinahu, maka telah hilang 2/3 agamanya. Itu berarti ya 2/3 agamanya itu ya. Di anna syari'ata ayakuna ta'ziman nas ya, yakunu ta'zimun nas li ajli salahi wa li ajli ilmihi duna ta'zimi li ajli malihi ya. Kita nggak boleh ya berlutut tunduk ya kepada orang kaya karena kekayaannya, itu karena li anna syari'ata, karena agama mengajarkan kita ayakuna ta'zimun nas li ajli salahi wa li ajlihi wa ilmihi, kita menghormati, mengagungkan kepada manusia itu adalah karena kesolehannya dan karena ilmunya, bukan karena hartanya ya gitu ya, bukan karena hartanya. Fa inna man akrabal mal ahanal ilmi wassalah, karena kemuliaan ya itu adalah ya, terus dia menghormati karena ilmu dan kesolehannya ya. Nah, karena akramal mal ahanas ilmi wassalah, karena meremehkan daripada ya menghormati harta itu meremehkan ilmu dan kemaslahatan kesolehan orang. Ya, kalau kita menghormati hartanya enggak menghilangkan kehormatan pada ilmu gitu ya. Ya, jadi kita hormati karena kesolehan dan kehormatannya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasa sarahu la budala kana mu'min fi sa'il ahwalihi fi salasati asya amrun yabzahu wa nahjadmuhu wa qadara yardahu bihi wa qala halatil mu'min la yahlu fihi min ahdima hadhil asya ya. Mana Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasa sarahu la budda likulli mu'minin mengatakan bahwa setiap mukmin itu dalam keadaannya, dalam hidupnya hendaklah 3 hal yang harus dilakukan ya. Seorang mukmin ya hendaklah melakukan 3 hal dalam keadaannya ya. Pertama, amrun bimislihi ya, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
kita laksanakan sholat ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya, puasa di bulan puasa, haji ya, dalam ibadah itu kita semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Amrun bimislihi wa timaru ya, amrun bimisli, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, terutama masalah sholat ya, laksanakan sholat fardu ya, ditambah dengan sholat sunat ya, ditambah dengan sholat malam ya, sholat sunat, terutama masalah sholat sunat rawatib ya, sunat rawatib jangan kita tinggal ya. Muakkad, sholat sunat muakkad rawatib ya, habis subuh sebelum subuh kita sholat sunat ya, nah itu sebelum subuh sholat sunat fajar. Siapa yang sholat sunat fajar maka diberikan ya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya ya, besar ya, dunia dan isi-isinya sholat fajar. Maka bangunlah sebelum subuh kita ya, biar lagi kita bisa sholat ya malam, sholat lail ya, sholat malam, sholat ya tahajud ya, sholat hajat, sholat witir ya, itu kita kerjakan sebaik-baiknya. Sholat subuh ya, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita silaturahmi ya, diperintahkan kita ngaji, menuntut ilmu ya, diperintahkan, laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Yang kedua dikatakan bahwasanya ya, wanaha bijambihi ya, wanaha bijambihi, meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus tinggalkan, jauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Kita bergibah ya, jauhkan ya, kita hasud, jauhkan, iri, dengki, penyakit hati. Ini susah yang penyakit hati ya, penyakit hati kita harus jauhkan ya, daripada berbuat ya hasud, iri ya, ghibah dan segala macamnya itu harus kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya, tinggalkan ya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya, takwa itu adalah ijtinabu nawahihi imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itu adalah takwa ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga yang ketiga adalah qadara yarda mimma qala halatil mu'min ya, kemudian menerima takdir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, gitu ya. Jadi setiap mukmin itu ya, bisail ahwalihi min salasati asya ya, mukmin ya senantiasa harus berada dalam tiga keadaan, melaksanakan tiga keadaan ya. Yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua menjauhi segala larangan Allah, yang ketiga rela akan qada qadar dari Allah Subhanahu wa taala ya, rela kita apa yang ya Allah berikan, qada takdir ya, gitu ya. Jadi hidup ini, kita ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah dibimbing jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan kita ini ya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma jalanin aja hidup ya. Kita cari duit ya, dapatnya itu sudah ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ngaji aja dengan ikhlas, nanti dapat pemahaman ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu ya. Jangan ngaji lama-lama, dari dulu nggak dapat
Iya, ngaji dari dulu kan nggak dapat pemahamannya. Artinya kita dengan kita bisa mudah bangun malam dengan sebab ngaji, ya kita ringan bangun malam dapat itu ya. Kita dagang gampang aja, nggak sulit ya. Jadi kita ya jangan ya tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita harus terima ya dengan redha apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hidup kita ini adalah sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Ya, cuman kita jalanin ya kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu ya. Jadi sekali lagi hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Dari dalam perut aja udah ditentuin ya. Baru ditiup ruh aja udah ditentuin kita. Tuh rezekinya, jodohnya ya, amal perbuatannya baik buruk itu udah ditentuin oleh Allah. Jadi jalanin aja dan sambil kita berdoa, jangan mengeluh, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kita minta kepada Allah. Ya, nanti bisa Allah berubah dengan permintaan kita. Oke, tiap nisfu Sa'ban itu minta berubah. Ya, apa yang sudah ditentukan yang tidak baik kita minta kepada yang baik. Gitu ya. Jadi kita ini hidup ya laksanakanlah dengan takwa kepada Allah SWT, jauhkan segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi la budda ya, setiap manusia, kata daripada Syekh Abdul Qadir ini, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi fi min salasati asya, amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yardha bihi. Ya, setiap mukmin harus senantiasa berada dalam 3 hal. Kita seorang mukmin harus selalu berada 3 hal. Yang pertama, laksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, jauhkan segala larangan-larangan Allah. Yang ketiga, rela ikhlas atas kodok qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Ya itu ya, jadi 3 hal itu ya. Ya gitu ya. Besok wal maqalatisani Abu Bakar Siddiq kana ankal salah bisalasin. Ya, 3 hal harus kita laksanakan, 3 hal kita tinggalkan. Ya sampai kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Besok masuk makalah yang kedua. Ya, makalah yang kedua. Jelas? Ada mau tanya nggak? Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah wa abudullah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allah na'udzubika min alhamdi ala zan, na'udzubika min al-ajzi wal kasal, na'udzubika min al-jubni wal bukhal, na'udzubika min ghalabati dain wa kahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mudaima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.